Nama saya Ernesto Elmen Anatoli. Saya tinggal di Pekanbaru, Indonesia. Saya menikah dengan istri saya, Iren, dengan dikaruniai 2 anak. Saya mengingatnya seperti baru kemarin. Di September 2019, ketika anak pertama kami umur 3 tahun, istri saya mendengar suara yang jelas berbisik di hatinya bahwa dia akan hamil anak perempuan dan memberi nama Elizabeth karena dia akan dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Ketika dia menceritakan hal itu kepada saya sangat senang. Puji Tuhan, setelah dites, ternyata benar bahwa Iren hamil. Kemudian kami berdoa bersama-sama, kalau memang yang dikandung istri saya berjenis kelamin perempuan, maka itu merupakan peneguhan Tuhan. Setelah usia kehamilan 4 bulan, kami pergi mengecek ke dokter kandungan. Dan di sanalah kami mengetahui bahwa jenis kelamin anak kedua kami adalah perempuan. Dan seketika kami mulai memanggilnya Eliseva, yang nama Ibrani dari Elizabeth. Seluruh keluarga sangat bersuka cita. Kami sepakat apabila nanti dia sudah dewasa, dia akan menjadi hamba Tuhan seperti yang Tuhan mau. 11 Maret 2020 kami pergi ke dokter kandungan untuk melakukan cek rutin kandungan istri saya yang berusia 8 bulan. Dokter mengatakan semua baik dan sehat. Dan kami juga membicarakan tanggal untuk operasi sesar. Namun 2 hari kemudian sesuatu terjadi di luar dugaan. Saat itu Iren merasakan bahwa ada yang aneh dengan kandungannya. Karena biasanya setiap malam Elizeva selalu bergerak aktif. Namun ini tidak ada sama sekali. Dia sempat memanggil saya dan memberitahukannya. Tetapi saya berkata, gak perlu khawatir. Karena bayi kita pasti sehat-sehat. Dan mungkin saja dia sedang tidur. Pada hari Sabtu pagi-pagi sekali, istri saya membangunkan saya sambil menangis. Dan dia berkata, sepertinya bayi dalam kandungan ini sudah meninggal. Karena dari hari Jumat kemarin, saya tidak merasakan dia bergerak sama sekali. Saya sempat berkata kepada dia, jangan berkata seperti itu. Kita tidak boleh untuk memberikan vonis apa-apa tentang baby ini. Dan akhirnya, saya dan istri berdoa kepada Tuhan untuk memberikan perlindungan kepada baby tersebut. Saya dan istri bergegas ke rumah sakit untuk mengecek kondisi baby tersebut. Ketika dokter kandungan itu datang, saya dan istri segera memeriksakan keadaan kandungan istri saya. Kemudian dokter tersebut memberitahukan kepada saya dan istri bahwa bayi dalam kandungan istri saya sudah meninggal. Saya melihat dia waktu itu menangis sejadi-jadinya dan sangat terpukul dengan kenyataan yang harus dia terima. Saya waktu itu seperti tidak percaya dengan kenyataan itu. Karena setahu saya, anak ini bakal dipakai Tuhan sebagai alatnya. Tapi kenapa kok meninggal? Saya sempat marah. Saya sempat kecewa kepada Tuhan. Kemudian dokter memberikan waktu kepada kami untuk menentukan kapan istri saya melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan bayi yang sudah meninggal. Sesampainya di rumah, saya dan istri menangis dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta mujizat kepadanya. Saya ingat pesan yang disampaikan kepada istri saya pada saat sebelum dia hamil, bahwa anak ini akan dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kemudian saya menciptakan asumsi-asumsi yang menurut kedagingan saya. Saya pikir mungkin ketika operasi sesar nanti dilakukan, Tuhan akan membangkitkan baby saya. Dan atas kejadian tersebut rumah sakit akan gempar dan akan melihat mujizat itu. Dan mungkin itu maksudnya Tuhan bahwa baby saya akan dipakai sebagai alatnya. Jadi saya mulai berdoa terus kepada Tuhan untuk meminta mujizat kebangkitan itu. Dan saya terus meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memakai baby saya sebagai alatnya.
Keesokan harinya di hari Minggu, kami semua datang ke gereja dan beribadah serta melayani Tuhan. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun di gereja yang tahu bahwa baby di dalam perut istri saya sudah meninggal. Bahkan ada sahabat istri saya yang bertanya waktu itu, "Ibu, kapan ibu melahirkan?" Dan istri saya menjawab, "Doakan saja ibu, supaya semua baik-baik saja." Setelah ibadah selesai, kami pun pulang. Dan sesampainya di rumah kami kembali berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Pada malam harinya, saya dan istri mengundang gembala gereja saya dan tim pastoral untuk datang ke rumah kami dan menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Mereka semua terkejut mendengar bahwa baby kami sudah meninggal. Kemudian Bapak Gembala mendoakan saya dan istri. Setelah kami selesai berdoa, Bapak Gembala menceritakan bahwa dia mendapatkan penglihatan ketika dia mendoakan istri saya. Dalam penglihatan itu dia melihat saya berdiri di depan perut istri saya dengan memegang nampan yang terbuat dari emas dan kuas yang terbuat dari emas. Kemudian saya menguasi perut istri saya dengan kuas tersebut sampai perut istri saya kempes. Ketika saya menguasi perut istri saya, yang keluar dari perut tersebut adalah serpihan-serpihan emas. Dan serpihan-serpihan tersebut saya tampung di dalam nampan emas sampai nampan tersebut menampung serpihan emas yang begitu banyak. Setelah mendengar penglihatan daripada Bapak Gembala tersebut, barulah saya dan istri seperti diberikan jawaban dan peneguhan daripada doa kami, bahwa anak kami sudah Tuhan ambil. Dan sekarang sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Saya dan istri menangis dengan perasaan bercampur sedih dan hancur hati. Ingin rasanya saya berteriak sekencang-kencangnya dan berkata, "Tuhan, kenapa semuanya bisa terjadi?" Saya dan istri menangis. Saya dan istri menangis dan berserah kepada Tuhan dan belajar mengucap syukur dalam kondisi yang sangat sakit seperti ini. Bersyukur bahwa kami masih diberikan kekuatan untuk bisa menerima semua yang terjadi di atas kami. Malam itu Tuhan membersihkan jiwa kami dan roh kami, serta Tuhan memeluk kami di dalam hadirat-Nya. Keesokan harinya, saya dan istri masih tetap berdoa kepada Tuhan untuk suatu mujizat pertolongan. Karena di masa pandemik waktu itu, usaha saya bangkrut. Karena pandemi COVID yang semakin parah dan lockdown. Untuk melakukan operasi sesar, saya harus butuh biaya yang tidak sedikit. Sedangkan waktu itu saya betul-betul tidak ada uang. Dan puji Tuhan, ketika saya berdoa, Tuhan mengirimkan sahabat saya dari luar kota untuk mau dengan sukarela membantu membiayai operasi sesar istri saya. Akhirnya, setelah beberapa hari menunggu, istri saya melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan bayi yang sudah meninggal di dalam kandungannya. Setelah operasi selesai dilakukan, beberapa sahabat saya datang mengunjungi saya. Karena suasana COVID, mereka tidak bisa membesuk istri saya. Jadi mereka hanya bisa bertemu dan bercerita dengan saya. Saya menceritakan semua kepada sahabat-sahabat kami yang datang, apa yang saya dan istri saya alami. Dan semua yang mendengar kesaksian saya dan istri, semua merasa diberkati dan diberikan kekuatan. Dan mereka melihat saya dan istri tetap kuat dan bisa menerima semua ini tanpa kecewa kepada Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Setelah mereka semua pulang,
Saya merenungkan apa yang sudah terjadi. Akhirnya saya baru sadar, ternyata ini maksud dan rencananya Tuhan. Bahwa melalui kesaksian saya, istri, dan baby inilah Tuhan mau pakai kami sebagai alatnya untuk memberitakan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan mau melalui cerita hidup kami, semua melihat bahwa Tuhan yang memberi. Dan Tuhan juga yang mengambilnya. Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi alatnya. Tuhan mau memakai baby kami sebagai alatnya. Walaupun baby ini Tuhan ambil kembali bersama dengan dia. Tetapi apa yang terjadi atas baby inilah yang menghasilkan kesaksian iman yang memberkati banyak orang. Setahun kemudian, setelah kepergian Eliseva, Tuhan mengizinkan istri saya kembali hamil. Dan kami dikaruniai anak laki-laki yang lucu, juga ganteng. Yang kami beri nama Elhanan, yang artinya belas kasihan Tuhan. Kehadiran Elhanan menambah sukacita di dalam keluarga kami. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan memberikan anak-anak yang luar biasa, Elreno dan Elhanan kepada kami. Dan semua yang disampaikan sudah tergenapi satu persatu di dalam kehidupan saya dan istri. Betul bahwa istri saya hamil. Betul bahwa bayinya adalah perempuan. Betul bahwa kami memberi nama dengan nama Eliseva atau Elisabeth dalam bahasa Ibrani. Dan betul bahwa anak ini dipakai Tuhan sebagai alatnya. Melalui cerita Eliseva, banyak yang diberkati. Dan semua tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Tuhanlah yang memelihara dan mengatur hidup kami. Dan Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Tuhan atas segalanya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati.